Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan perubahan Bailang yang menjadi sangat mengerikan setelah Guru Tang memanas-manasinya. Di sini, Bailang meraih leher Yuanshi. Bailang juga langsung mencekiknya. Bailang mengatakan akan membunuh Yuanshi terus-menerus. Setelah mencekiknya, Bailang juga langsung mengajar Yuanshi. Duam! Pukulan dengan sangat keras yang dilancarkan oleh Bailang membuat orang semakin terkejut. Yuanshi pun sedikit panik karena melihat Bailang yang telah berubah dengan sangat ganasnya. Jenderal Utara mengatakan bahwa Bailang terlihat sangat ganas. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa Bailang bukan sekedar siluman serigala. Ause dan siluman ular juga tidak menyangka bahwa Bailang bisa melakukan itu, menunjukkan kekuatan yang sangat buas, sehingga bisa membuat ledakan yang sangat dahsyat. Guru Tang mengatakan saat wujud evolusi, kecakapan bicaranya menurun drastis. Intelijensinya juga sangat menurun. Dia tidak akan bisa membedakan teman ataupun lawan. Untungnya, dia mengincar satu-satunya musuh yaitu Yuanshi Tianzun. Jadi, dia tidak berminat menyerang orang lain. Cupat Kai mengatakan bahwa dibandingkan dengan dirinya, Bailang seharusnya bisa mengumpulkan Qi dengan tenaga dalam yang besar. Tapi Guru Tang mengatakan Bailang tidak perlu mengumpulkan Qi atau energi lainnya. Itu kekuatan ledakan dari dalam dirinya. Di sini Yuanshi terlihat sudah benar-benar serius dan tidak bisa membiarkan Bailang untuk tetap hidup. Yuanshi langsung mengeluarkan panah penderitaannya dengan sangat dahsyat sehingga Bailang terkena serangan itu. Meskipun begitu, Bailang tetap buas dan terus mencoba untuk menerkam Yuanshi. Setelah memberikan panah penderitaan, Yuanshi langsung mengatakan bahwa Bailang benar-benar tumbuh di bawah rasa sakit. Dan Yuanshi langsung menghantamkan pukulan kerasnya dengan menggunakan panah penderitaannya. Yuanshi mengatakan bahwa dirinya akan membuat Bailang merasakan sakit hingga tubuh Bailang hancur. Terlihat di sini saat Yuanshi memukul Bailang dengan kekuatan panah penderitaannya, bukan hanya merasakan sakit terkena serangan. Yuanshi juga memasukkan Bailang ke dalam dimensinya seperti saat Yuanshi melawan Wukong. Yuanshi juga mengatakan bahwa dirinya akan menutup indera yang dimiliki Bailang dengan rasa ketakutan dan keputusasaan. Yuanshi langsung menghantamkan Bailang dengan tangannya, bukan hanya di muka, tapi juga di seluruh tubuhnya. Beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Yuanshi membuat Bailang hingga terluka tak berdaya. Di dalam dimensi itu, Yuanshi bisa berbuat semaunya yang dia sukai, hingga Guru Tang terlihat sangat khawatir. Saat pukulan terakhirnya, Yuanshi mementalkan Bailang ke luar dimensi. Yuanshi mengatakan bahwa seluruh tulang Bailang telah hancur dan itu sebagai hadiah dari Yuanshi. Saat Bailang terjatuh ke tanah, tanah itu pun hancur karena terlalu kuat benturan dari Bailang. Ause di sini terlihat sangat mencemaskan karena Bailang yang baru saja berubah menjadi buas langsung dihajar habis-habisan oleh Yuanshi. Kini, walaupun yang dikatakan oleh Yuanshi bahwa seluruh tulang Bailang sudah hancur, Bailang masih mampu berdiri. Bailang sangat kesal sehingga bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Dan Bailang menyemburkan api itu ke arah Yuanshi hingga Yuanshi terbakar oleh api dari Bailang. Yuanshi mengatakan kekuatan naga api sejati yang dimiliki Bailang mana mungkin bisa melukai dirinya. Tapi setelah Bailang menyemburkan api kepada Yuanshi, Bailang pun langsung melompat untuk menghajar Yuanshi. Ini adalah combo maut kekuatan Bailang dengan jiwa Yihu siluman harimau, hingga Yuanshi tidak dapat menahan serangan dari Bailang. Guru Tang mengatakan bahwa Bailang memang sangat berbahaya. Kekuatan yang dimiliki Bailang lebih tangguh dari yang dilihatnya saat berada di istana bawah air. Guru Tang juga mengatakan mungkin juga kekuatan itu disebabkan musuh yang dilawannya adalah Yuanshi Tianzun. Jadi, kedua jiwa Bailang dan Yihu bersamaan membencinya. Pada batas tertentu itu bisa disebut wujud amukan dari Yihu. Cupat Kai menanyakan pada gurunya apakah Bailang bisa membunuh Yuanshi Tianzun. Guru Tang mengatakan bahwa kondisi tekanan tinggi di sana juga membuat Bailang dipaksa menerobos batasannya selama ini dan meledak berlipat ganda. Tapi jika untuk membunuh Yuanshi Tianzun itu masih belum cukup karena masih ada beberapa jarak lagi.
Dan di sini Yuanshi mendapatkan bisikan jiwa yang mengatakan, apakah kau ingin menyerah? Yuanshi mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa menyerah. Bisikan jiwa itu juga mengatakan, apakah membiarkan wujud lain keluar? Yuanshi mengatakan untuk mengeluarkan wujud lainnya dari dirinya. Dan level Yuanshi pun meningkat berlipat-lipat ganda. Ini disebut dengan kekuatan Raja Iblis. Dan Yuanshi pun akan segera memulai memperlihatkan kekuatan barunya kepada Bailang. Yuanshi melompat dengan sangat cepat dan langsung menghajar Bailang. Yuanshi mengatakan bahwa wujud monster liar yang dimiliki oleh Bailang sejak zaman dulu sampai sekarang belum pernah ditemuinya. Tapi hari ini Yuanshi sangat merasa senang karena bisa bertemu dan akan segera menghancurkannya. Bailang di sini terus-menerus dihajar oleh Yuanshi Tianzun hingga Yuanshi menempatkan kedua tangannya di dada Bailang. Dan Yuanshi langsung mengeluarkan bom penderitaan yang terlihat seperti Kamehameha milik Son Goku. Bailang pun terkena dengan sangat mengenaskan. Guru Tang juga merasa terkejut dengan Bailang yang sudah terluka sangat parah. Tapi Bailang masih bisa mengeluarkan kemarahannya. Yuanshi pun sangat senang karena Bailang masih belum mati. Yuanshi pun terbang dan mencoba untuk mengejar Bailang lagi. Tapi Bailang terlihat sudah siap menerima serangan dari Yuanshi. Guru Tang mengatakan bahwa kecepatan Bailang sudah melambat 80% karena terkena serangan kekuatan Yuanshi Tianzun yang terlalu besar. Dan di sini Guru Tang telah didatangi Jenderal Utara. Jenderal Utara mengatakan bahwa Yuanshi Tianzun bukanlah sosok yang bisa dikalahkan. Walaupun siluman serigala itu mampu membakar jiwanya, pada akhirnya tetap tidak akan bisa mengalahkan Yuanshi. Jenderal Utara juga merasa bingung karena kegagalan Tang Sanzang sudah di depan mata. Tapi Tang Sanzang masih memilih tidak melarikan diri. Guru Tang mengatakan kepada Jenderal Surga Utara, Jenderal Utara adalah salah satu dewa peringkat tinggi di surga. Kini telah mengikuti jiwa gelap dan itu sungguh membuat Guru Tang menjadi bingung. Sawujing mengatakan bahwa Jenderal Utara mungkin karena ketakutan. Cupat Kai mengatakan mungkin saja berbuat jahat bisa membuatnya merasa senang. Karena terkadang Cupat Kai sendiri juga sangat senang melakukannya ketika memiliki sedikit kesamaan. Jenderal Utara mengatakan bahwa ucapan Tang Sanzang telah membuat Jenderal Utara ingin membunuhnya. Jenderal Utara juga mengatakan bahwa semua orang memiliki ambisinya sendiri, bahkan pada Jenderal Utara. Jenderal Utara pun tidak akan tinggal diam pada Guru Tang. Tapi saat Jenderal Utara ingin melakukan sesuatu pada Guru Tang, datanglah Ause menggunakan petirnya untuk menyelamatkan Guru Tang. Ause mengatakan pada Guru Tang bahwa ucapan Jenderal Utara cukup beralasan dan sebaiknya kita melarikan diri. Guru Tang mengatakan jika sekarang melarikan diri, Xiaoyu dan Bailang pasti akan mati. Jadi Guru Tang mengatakan agar menahan mereka beberapa saat. Ause mengatakan bahwa sebenarnya Guru Tang tidak tahu cara melawan mereka dan dibutuhkan 2 atau 3 hari untuk melindungi Xiaoyu. Guru Tang mengatakan agar tinggal sebentar lagi dan mempercayakannya kepada Guru Tang. Di sini Guru Tang telah membuat pilihan yang membuat Ause menjadi sangat sulit. Ause di sini menjadi dilema antara bertahan atau kabur. Dan Ause langsung mengeluarkan guntur jiwa naganya untuk Jenderal Utara. Bukan hanya 1 kali, guntur itu pun langsung dibom sebanyak-banyaknya ke arah Jenderal Utara. Tapi, apakah itu bisa menghentikan Jenderal Utara? Enggak, Ferguson. Walaupun Ause menggunakan jiwa listrik, guntur dan kilat dari Ause hanya cukup untuk pemanasan dari Jenderal Utara. Jenderal Utara langsung mengulurkan tangannya dan mengatakan agar Ause turun. Krak! Jenderal Utara bisa membuat retakan ruang. Saat Ause masuk ke dalam jangkauan Jenderal Utara pun langsung bergegas untuk menghajar Ause. Jebret! Dan saat Jenderal Utara ingin menghajar Ause langsung merubah wujudnya menjadi naga. Ause pun pindah dari Jenderal Utara. Di sini Ause mengatakan apakah Jenderal Utara ingin bertarung sampai mati? Jenderal Utara mengatakan bahwa dirinya sangat senang mengejar tantangan. Dulu, dirinya pernah bertemu manusia naga yang sangat terkenal di masa lalu. Jenderal Utara telah membunuh semua manusia naga. Dan Ause juga disuruh untuk mendaftar menjadi kandidat kematian Jenderal Utara. Dan dengan santai Ause mengatakan, karena di masa lalu yang telah ditemui oleh Jenderal Utara hanyalah naga biasa.
Tapi aku adalah Raja Naga baru yang naik tahta karena menghajar para dewa gelap sepertimu. Jenderal Surga Utara, kau memaksaku untuk serius? Dan si Shinji chapter 174 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan